Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati R. Sasindo B 2017. Di sini saya akan memaparkan materi guna menyelesaikan ujian akhir sosiolinguistik. Jadi materi yang akan saya paparkan mengenai tipologi bahasa. Jadi tipologi bahasa ini merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari dan mengklasifikasikan bahasa berdasarkan struktur atau ciri umum pada bahasa tersebut. Nah, menurut KBBI, bahasa tipologi adalah ilmu yang mempelajari kesamaan sintaksis dan morfologis bahasa tanpa mempertimbangkan sejarah terlebih dahulu. Adapun tujuannya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan keberagaman ciri dan struktur umum dari bahasa di dunia. Jadi bahasa yang mempunyai tipe bahasa yang sama akan dikelompokkan dengan tipe bahasanya. Begitu pula sebaliknya, jika tidak memiliki tipe bahasa yang sama, maka akan dikelompokkan dengan yang tidak sama pula, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup. Jadi ruang lingkup tipologi bahasa ini merupakan perbandingan tipologi yang tidak mencakup bahasa secara keseluruhan, tapi hanya melihat karakter pada spesifik tertentu saja yang terdapat dalam bahasa. Misalnya saja bahasa Turki. Bahasa Turki ini kan dia memiliki pola bahasa itu pola kalimat itu subjek, objek, predikat. Nah, sedangkan bahasa Inggris di sini memiliki pola kalimat subjek, predikat, objek. Nah, pola tersebut hanya membandingkan sebagian kecil dari grammar bahasa Turki dan Inggris. Kita melangkah ke jenis-jenis tipologi bahasa. Jadi di sini ada jenis tipologi fonologis. Di sini merupakan gambaran mengenai posisi fonem yang dimiliki bahasa. Jadi bahasa dapat memiliki jumlah fonem yang kecil ataupun sangat besar. Jadi terdapat jenis konfigurasi dalam fonologis, yaitu konfigurasi vokal dan konfigurasi konsonan. Kita bisa melihat adanya perbedaan dalam konfigurasi konsonan maupun vokal di berbagai bahasa di belahan dunia. Nah, mulai dari bahasa yang hanya memiliki 6 konsonan dan 5 vokal sampai yang memiliki ribuan konsonan. Selanjutnya ada tipologi morfologis. Jadi morfologis bisa menjadi salah satu faktor atau klasifikasi yang dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada isolatif. Jadi isolatif ini tidak ada pembentukan kata. Terus yang kedua ada aglutinatif. Aglutinatif ini merupakan struktur kata yang terbentuk dari penggabungan unsur pokok dan unsur tambahan, atau unsur pokok dan unsur pokok, atau pengulangan unsur pokok. Yang ketiga ada fleksi. Jadi fleksi ini merupakan struktur kata yang terbentuk oleh perubahan bentuk kata. Misalnya deklinasi dan konjungsi. Terus yang terakhir ada flekso aglutinatif yang merupakan perpaduan dari tipe fleksi dan aglutinatif. Contohnya adalah bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga ada tipologi sintaksis. Tipologi sintaksis ini berupa pengelompokan berdasarkan struktur atau pola kalimat. Contohnya yang pertama ada kalimat dengan subjeknya yang di awal, yang kedua ada kalimat dengan predikat di awal, yang ketiga ada kalimat dengan objek di awal. Contohnya di sini ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di sini kan memiliki pola kalimat yang sama, yaitu subjek, predikat, objek. Nah, sedangkan pada bahasa Jepang itu dia memiliki pola kalimat subjek, objek, kemudian predikat. Jadi dia nggak sama secara sintaksis. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini ada tipologi semantis. Jadi tipologi semantis ini merupakan pengelompokan bahasa berdasarkan makna leksikal dan makna gramatikalnya. Nah, makna leksikal di sini merupakan makna kata yang sama seperti yang tertulis dalam kamus atau makna yang dimiliki meski tanpa konteks apapun. Kemudian makna gramatikal di sini merupakan makna yang terdapat pada susunan kalimatnya. Itulah tadi pemaparan dari saya mengenai jenis bahasa berdasarkan dengan fonologis, morfologis,
sintaksis dan semantisnya. Kemudian di sini saya akan memaparkan kembali jenis bahasa berdasarkan tipologi genealogis. Kemudian ada tipologi geografis dan tipologi struktural. Baiklah, saya akan memaparkan yang pertama, yaitu tipologi genealogis. Jadi tipologi genealogis ini disebut juga dengan tipologi genetis, di mana tipe bahasa itu dilihat dari garis keturunannya. Nah, jadi bahasa manusia ini disamakan dan dilihat dari garis keturunannya dia. Seperti itu. Secara teori dibayangkan bahwa bahasa berasal dari satu induk yang menurunkan rumpun. Nah, dari rumpun-rumpun ini akan terbentuk yang kemudian akan menurunkan bahasa dan dialek-dialek. Nah, menurut teori, semua bahasa akan tercakup ke dalam pengelompokan bahasanya masing-masing. Itu secara teori. Tetapi jika kita lihat pada kenyataannya, itu masih banyak tipe bahasa yang tidak masuk ke dalam kelompoknya tersebut. Nah, hal ini dikarenakan kemungkinan besar pada saat dilakukannya rekonstruksi bahasa tersebut belum terdaftar di dalam perbendaharaan peneliti. Kemungkinannya lagi dapat terjadi karena kenyataan bahasa-bahasa tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang mereka reka-reka itu. Nah, akhirnya tidak mengherankan apabila kemudian ada kelompok yang dinamakan dengan kelompok independen. Selanjutnya ada tipologi geografis atau disebut juga dengan tipologi areal. Jadi kriteria dari tipologi ini yang dipergunakan itu adalah lokasi atau arealnya. Nah, ini menurut Chomri dan Suparno. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki corak dari masing-masing bahasanya. Contohnya di sini ada bahasa Melayu yang dipergunakan di wilayah Jakarta, itu berbeda coraknya dengan yang dipergunakan di daerah Riau, daerah Minang, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan letak geografisnya yang berbeda, sehingga menyebabkan bahasa Melayu itu pun berbeda setiap lokasinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada tipologi struktural. Nah, tipologi struktural ini dia lebih ke arah struktural dari bahasa tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.